Bagaimana saat diare menular di kapal dan cuma ada 2 toilet untuk 300 penumpang? Makan waktu 9 bulan atau lebih perjalanan dengan kapal laut dari Belanda ke Nusantara. Ini bukan situasi modern seperti abad ke-21, tapi keadaan sekitar lebih dari 400 tahun lalu. Ayo kita masuk ke dalam kapal VOC. Halo teman-teman, welcome to my channel. Pernah ada zaman ketika banyak orang Belanda ingin mengadu nasib di Hindia Belanda, sekarang bernama Indonesia. Arus orang-orang Belanda yang mulai berdatangan ke Nusantara untuk menetap sudah dimulai sejak abad ke-17. Ketika itu, Hindia Belanda mulai dikenal sebagai tanah subur. Orang Belanda berharap bisa mendapatkan lebih banyak rezeki di Nusantara. Dengan mimpi indah tentang masa depan, mereka naik kapal VOC ke Hindia Belanda. Nah, ini salah satu contoh dari kapal VOC, yaitu replika kapal Batavia yang berada di Batavia Stad di kota Lelystad di Belanda. Tentang tragedi kapal Batavia ini sudah saya ceritakan di video sebelumnya. Perjalanan dengan kapal laut ke Nusantara pada abad ke-17 bukanlah perjalanan yang nyaman, bahkan juga tidak nyaman untuk orang berduit. Penumpangnya ada dari kelas sosial yang tinggi seperti nakhoda. Nah, ini ruang nakhoda. Selain nakhoda dari kelas tinggi ini ada juga kepala dagang, agamawan, ahli bedah yang bertugas di kapal dan tamu lainnya. Dari kelas yang lebih rendah seperti awak kapal, prajurit dan penumpang lain dari kalangan bawah. Kondisi yang buruk di kapal membuat penumpang biasanya terkena penyakit kudis, muntaber, diare, dehidrasi, kekurangan gizi dan vitamin. Tidak jarang awak kapal dan penumpang meninggal dalam perjalanan. Jenazah mereka dibungkus kain, lalu dengan penghormatan jenazah itu dibuang ke laut. Kondisi di kapal sangat buruk. Bau kotoran hewan. Mereka membawa hewan hidup di kapal seperti babi dan ayam untuk disembelih sebagai makanan. Juga bau kotoran tikus, kucing liar di kapal, bahkan juga bau kotoran manusia. Toilet letaknya di luar, di dek, di udara terbuka. Kalau penumpang diare, malam gelap, belum ada listrik waktu itu, apalagi kalau cuaca buruk. Dengan kondisi lemah, sulit naik tangga ke dek, sehingga bisa terjadi penumpang buang air begitu saja di sembarang tempat di dalam kapal. Tidak heran kalau penyakit-penyakit mudah menjangkiti penumpang. Untuk membersihkan ruang dalam kapal yang bau dan jorok, awak kapal menyiram ruangan dengan cairan cuka untuk membunuh kuman. Untuk penumpang kalangan bawah, mereka tidur di ayunan gantung atau di tempat seadanya beralaskan jerami. Hanya orang yang berpangkat tinggi yang tidur di kasur. Nah, mari kita lihat toilet yang terletak di dek. Di dek hanya ada 2 toilet seperti ini. Tampak di sebelah kiri dan kanan, saling berhadapan lagi. Kotorannya langsung nyemplung ke laut. Normalnya setelah buang hajat, WC-nya disiram. Tapi di kapal VOC, caranya masih primitif.
Pemandu kapal ini menjelaskan bagaimana cara penumpang ketika itu membersihkan toilet dan membersihkan diri setelah buang air. Penumpang melakukannya dengan cara melempar tali yang sangat besar dan berat ke laut. Ujung tali itu berserabut panjang. Saat dicelupkan ke laut, serabut tali ini akan menyerap air laut. Kemudian tali itu diangkat, lalu membersihkan WC itu dengan ujung tali, yaitu serabut tali yang tadi sudah dicelupkan ke laut. Dengan tali yang sangat berat itu, ujung serabut tali itu digosokkan ke WC untuk membersihkan WC itu. Kemudian bagaimana untuk membersihkan diri alias cebok? Nah, ini yang menyeramkan. Waktu itu abad ke-17, orang Eropa belum mengenal toilet paper. Di atas kapal waktu itu persediaan air bersih sangat terbatas. Maka kembali mereka menggunakan tali tadi yang dicelupkan ke laut lagi, kemudian dengan menggunakan ujung tali yang berserabut yang sudah dibasahi air laut itu. Serabut tali yang basah dengan air laut itulah yang digunakan untuk digosok ke pantat sampai bersih. Mereka mengatakan air laut mengandung garam, berfungsi sebagai antiseptik, tapi orang zaman sekarang pasti sulit mengerti bagaimana orang berabad-abad lalu bisa melakukan ini menggunakan tali yang sama sebagai alat cebok untuk 300 penumpang. Aduh. Pemandu ini juga menjelaskan bahwa kalau ada yang ingin buang air dan kedua toilet dipakai, mereka buang air di sela-sela permukaan dek yang tampak berlubang-lubang itu langsung ke laut. Tidak perlu dibersihkan karena hantaman ombak dengan sendirinya akan membuat tempat itu jadi bersih. Khusus untuk nakhoda dan tamu penting lainnya, ada toilet di belakang ruang nakhoda, tempatnya seperti lorong setengah terbuka. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.